Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati. Nah baik, coba kita bisa jujur sebentar. Dalam sehari, mana yang lebih sering kita buka? Buku atau HP? Sebagian besar dari kita pasti akan menjawab HP. Bangun tidur pegang HP, sebelum tidur pun masih pegang HP. Tetapi giliran disuruh baca buku 10 halaman saja, rasanya sudah lelah duluan. Padahal dari buku itulah sebenarnya banyak ilmu dan wawasan kita terbentuk. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang program literasi membaca di sekolah. Kalau ada yang bertanya, mengapa program literasi membaca ini penting? Karena faktanya minat para pelajar masih tergolong rendah. Banyak siswa yang membaca karena tugas, bukan karena kebutuhan. Nah, akibatnya kemampuan memahami pelajaran juga akan ikut menurun. Padahal membaca itu bukan soal mengeja huruf, tapi soal memahami isi, berpikir kritis, dan mengambil makna. Kalau kemampuan membaca lemah, maka mata pelajaran lain pun juga ikut terdampak. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia. Kalau kita malas membaca buku, sama saja kita menutup jendela terhadap dunia. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi membaca? Baik, literasi membaca adalah kemampuan untuk membaca, memahami, dan menggunakan informasi dari bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan hanya membaca buku pelajaran, tetapi juga membaca cerita, artikel, bahkan bacaan digital yang bermanfaat. Nah, di sekolah, literasi membaca bisa berupa membaca 10-15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, dengan adanya pojok baca di setiap kelas. Yang ketiga, perpustakaannya aktif dan nyaman. Dan yang keempat, tugas sederhana seperti ringkasan atau jurnal membaca. Intinya, semua bisa dijadikan kebiasaan. Intinya, membaca dijadikan kebiasaan, bukan paksaan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membangun budaya literasi membaca di sekolah? Nah, yang pertama, mulai dari kebiasaan kecil tapi konsisten. Tidak perlu lama, cukup 10-15 menit setiap hari, yang penting rutin. Nah, yang kedua, guru harus menjadi contoh. Ketika gurunya ikut membaca dan bercerita tentang buku yang dibacanya, maka siswanya akan lebih termotivasi. Nah, yang ketiga, sesuaikan bacaan dengan minat siswa, karena tidak semua siswa suka membaca buku pelajaran. Ada yang suka bercerita, komik edukatif, atau biografi sekolah, atau biografi tokoh. Nah, semuanya ini tetap bernilai literasi. Nah, yang keempat, manfaatkan teknologi secara positif. Daripada hanya scrolling media sosial, siswa bisa diarahkan membaca e-book atau artikel edukatif. Karena membangun budaya membaca ini seperti olahraga. Awalnya masih terasa berat, tapi kalau sudah terbiasa, justru ketika tidak dilakukan akan terasa kurang. Begitu. Nah, teman-teman yang saya hormati, literasi membaca bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab kita semua. Kebiasaan membaca akan membentuk cara berpikir, cara berbicara, dan cara mengambil keputusan di masa depan. Mari kita mulai dari hal sederhana seperti membaca 1 halaman setiap hari, lalu 2 halaman, dan seterusnya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
Nah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa membaca bukan beban, tetapi kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.